Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Hubungan Kausalitas. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Fatimah Ahsanti, saya sendiri. Yang kedua, Muhammad Rizky Atmajo dan juga Izul Aziza. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian kausalitas. Kausalitas merupakan menghubungkan sebab dan akibat dari satu, dua, atau lebih dalam peristiwa sejarah. Kausalitas sangat penting dalam interpretasi pembelajaran sejarah, terlebih dalam memahami suatu peristiwa. Pada umumnya, kalau yang berbicara tentang sebab dan akibat, yang dimaksud ialah bahwa keadaan atau kejadian satu menimbulkan keadaan atau kejadian yang lain. Yang satu disebut sebab dan yang satu disebut akibat. Pengertian kausalitas juga dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama dilihat dari kemestian adanya. Ada sebab yang mesti dan ada sebab yang menjadikan. Yang kedua dilihat dari jaraknya dengan akibat. Ada sebab yang langsung atau dekat dan juga ada sebab yang jauh. Dan yang terakhir dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dan contoh kausalitas. Yang pertama adalah metode persesuaian, yaitu jika dua peristiwa atau lebih dari satu faktor yang sama, faktor tersebut dapat dianggap sebagai sebab dari gejala itu. Contoh, di daerah A pada umumnya orang tua kurang perhatian pada anak dan masyarakatnya kurang memperhatikan kegiatan anak muda ke arah positif, serta kurang sekali adanya pendidikan moral agama sehingga kenakalan remaja makin meningkat. Yang kedua, metode perbedaan, yaitu jika terdapat dua peristiwa, yang satu berkaitan dengan suatu gejala tertentu dan yang lain tidak. Sedangkan pada peristiwa yang satu terdapat sebuah unsur dan peristiwa yang lainnya tidak terdapat, maka unsur itulah yang merupakan sebab dari gejala tersebut. Contoh, di daerah A pada umumnya orang tua kurang perhatian pada anak dan masyarakat kurang memperhatikan kegiatan anak muda ke arah positif. Kurang serta sekali adanya pendidikan moral sehingga kenakalan remaja semakin meningkat. Yang ketiga, metode gabungan persesuaian dan perbedaan. Jika di dalam dua peristiwa atau lebih terjadi gejala tertentu yang mempunyai satu unsur yang sama, sedangkan di dalam dua atau lebih peristiwa tidak terjadi gejala tertentu dan tidak mempunyai persamaan kecuali tidak adanya unsur itu. Contoh, A makan nasi uduk dan telur serta minum teh botol, akibatnya sakit perut. B makan telur, minum dalam botol serta makan nasi goreng, juga sakit perut. Metode sisa, yaitu jika terdapat beberapa gejala sebab akibat dari beberapa faktor dan dengan pengurangan dapat mengurangi gejala tersebut. Selanjutnya, metode perubahan sering, yaitu di antara dua peristiwa akan berubah jika adanya dua perubahan unsur peristiwa kedua, dan sebaliknya unsur peristiwa kedua tidak mengalami perubahan. Jika unsur pada peristiwa pertama tidak berubah, maka dua unsur dalam dua peristiwa tersebut berhubungan sebagai sebab akibat. Contoh, tanaman padi di sawah dirawat dengan teratur oleh petani, hama dijaga dengan baik dan diberi pupuk kandang dengan takaran tertentu, ternyata hasilnya meningkat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi, yaitu tentang penyimpulan kausal. Metode logika ini bersifat induktif dalam hal pada logikanya atau bentuk logikanya, dan bersifat induktif dalam hal pelaksanaannya. Kelima metode ini yang setiap premis mayor di dalam deduksi memerlukan induksi, dan sebaliknya induksi memerlukan deduksi bagi penyusunan pikiran mengenai hasil eksperimen dan penyelidikan. Jadi keduanya bukan merupakan bagian yang saling terpisah, sebetulnya saling bantu-membantu. Dalam penalaran induktif, untuk mencari hubungan sebab akibat menggunakan 5 metode John Stuart Mill. Ini didasari atau tidak memang salah satu dari 5 tersebut digunakan, dan terutama digunakan pada bidang penelitian eksperimental. Untuk selanjutnya yaitu kekeliruan dalam penalaran kausalitas. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang kurang cermat berpikir adalah post hoc propter hoc. Artinya, suatu penalaran yang mengatakan bahwa ini terjadi sesudah itu terjadi, maka ini merupakan akibat dari itu.
Dengan kata lain, suatu kekeliruan karena mengakui sesuatu yang terjadi berurutan, maka peristiwa yang kedua merupakan akibat dari peristiwa pertama yang mendahuluinya. Untuk menentukan bahwa suatu peristiwa itu merupakan sebab bagi peristiwa lainnya, tidaklah sekedar menunjuk bahwa peristiwa pertama adalah sebab dari peristiwa yang kedua. Kita harus dapat menjelaskan secara cermat bahwa kedua peristiwa itu memang mempunyai hubungan yang pasti. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.